Diluruskan Gus Aziz Jazuli tentang nasab Ba'alwi, Gus Baha belum standar ilmiah. Ada konten menarik dari channel Gus Aziz Jazuli tentang Gus Baha dan nasab Ba'alwi. Dalam konten itu Gus Aziz Jazuli, dalam tanda kutip, menertawakan pengetahuan Gus Baha tentang ilmu sejarah dan nasab. Semua narasi yang diutarakan Gus Baha dalam sebuah ceramah tentang sejarah Hadramaut dan nasab Ba'alwi tak ayal dibantai tanpa ampun oleh Gus Aziz Jazuli. Gus Baha yang selama ini dikenal sebagai penceramah populer dan ahli baca kitab kuning itu seakan terjebak ke dalam lembah maut kepalsuan nasab Ba'alwi. Memang, para ulama yang selama ini membela nasab Ba'alwi terjerembab dalam labirin cipta sejarah yang difabrikasi di abad 9 oleh kalangan internal Ba'alwi sendiri. Citra keulamaan mereka pun kemudian dipertaruhkan ketika ternyata apa yang mereka pahami itu hanya sejarah palsu yang mudah ditelusuri kepalsuannya dengan semua itu mereka kemudian terdegradasi dari citra sebagai ulama ilmiah ke hanya ulama level pembaca saja. Jika kealiman dalam tradisi NU dilihat dari apakah ia dapat membaca kitab kuning dengan baik atau tidak, maka Gus Baha masuk dalam kategori itu. Tetapi dalam tradisi NU, kemampuan membaca kitab saja belum cukup untuk mengangkat level seorang ulama ke dalam derajat ulama ilmiah dalam kurung mujtahid. Yang penulis maksud dengan ulama ilmiah adalah ulama yang memiliki integritas ilmiah, yaitu sikap ilmiah yang dalam memahami dan menyimpulkan suatu masalah agama telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan sesuai dengan standar kebenaran ilmiah. Ada 5 hal yang menandai sikap ilmiah seorang ulama, yaitu pertama, adanya spirit of science, yaitu keinginan untuk mengetahui dan memahami. Kedua, kemauan mencari data dan makna yang benar-benar dapat dijadikan patokan yang masuk akal dan dapat diuji. Ketiga, kemauan untuk menguji secara empiris. Keempat, adanya penghargaan terhadap logika. Kelima, kecenderungan menyelidiki kebenaran atau kesalahan suatu kesimpulan dengan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Gus Baha telah memiliki poin pertama, yaitu spirit of science, tetapi ia belum memenuhi 4 syarat lainnya untuk disebut sebagai ulama ilmiah. Gus Baha, dalam konteks kasus nasab dan sejarah Ba'alwi tersebut, baru menempati level elementer yang mampu membaca lalu menghafal bacaan kemudian menyampaikannya ke hadapan publik. Setelah ia membaca suatu buku, Gus Baha tidak melangkah ke poin sikap ilmiah di atasnya, yaitu mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sehingga dapat menemukan informasi-informasi yang benar-benar dapat menjadi patokan kebenaran. Ketertinggalan Gus Baha dalam tahapan ini otomatis menjadikannya tertinggal pula dalam tahapan sikap ilmiah di atasnya, yaitu menguji secara empiris setiap data dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Misalnya, dalam konteks Sayyid Ahmad bin Isa, Gus Baha menyimpulkan dalam video tersebut bahwa ia adalah keturunan Nabi yang pertama yang memasuki Yaman. Gus Baha hanya menerima taken for granted informasi dari apa yang ia baca dari Wikipedia atau buku-buku Ba'alwi yang menyatakan demikian. Kemudian ia mempercayainya tanpa mengadakan tahapan muqabalah al-masyadir, membandingkan berbagai literatur dengan informasi yang lebih kredibel dan lebih dekat masanya. Gus Baha belum memahami cara menguji kebenaran suatu informasi historis semacam itu. Seharusnya, pertama kali yang dilakukan Gus Baha adalah mencari data dan informasi untuk mengetahui titik mangsa kehidupan Ahmad bin Isa. Lalu ia mencari informasi lanjutan. Adakah kitab-kitab yang ditulis dalam waktu tersebut yang berbicara tentang sosok Ahmad bin Isa atau tentang para keturunan Nabi di Yaman? Dengan melempar narasi bahwa Ahmad al-Muhajir adalah keturunan Nabi yang pertama kali hijrah ke Yaman, Gus Baha telah melakukan ketiga kesalahan kesimpulan ilmiah. Pertama, tentang Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Kedua, tentang bahwa Ahmad bin Isa orang yang pertama hijrah ke Yaman. Ketiga, bahwa ia bergelar al-Muhajir. Sebelum Gus Baha menyampaikan proposisi bahwa Ahmad bin Isa adalah orang pertama dari keturunan Nabi yang hijrah ke Yaman, ia harus membuktikan terlebih dahulu apakah benar Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ketika Gus Baha telah salah mengambil kesimpulan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, tentu ia akan lebih salah lagi ketika mengatakan bahwa Ahmad bin Isa adalah orang pertama yang hijrah ke Yaman dari keturunan Nabi. Gus Baha tidak akan pernah mampu untuk membawakan satu referensi pun yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dari kitab-kitab yang ditulis pada masa di mana Ahmad bin Isa hidup atau yang mendekatinya. Kenapa? Karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Cerita bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman hanyalah cerita khurafat yang diciptakan kaum Ba'alwi di abad ke-9 Hijriah untuk sekedar melegitimasi nasab mereka saja. Gus Baha diharapkan membaca kitab Al-Ghaibah karya At-Tusi yang wafat tahun 460 Hijriah yang menyatakan Ahmad bin Isa ada di kota Madinah, dan tidak ada satupun berita yang menyatakan ia keluar dari kota Madinah, apalagi berita tentang hijrahnya ke Yaman tidak ada.
Apakah Gus Baha sanggup untuk membawakan satu kitab yang lebih tua dari Al-Ghaibah yang menyatakan Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman? Lamun bisa, tek mai hadiah peci anyar nomor 8 sing dhuwure 10 cm. Proposisi Gus Baha yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi yang pertama hijrah ke Yaman terbantah oleh kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa keluarga Ar-Rasi adalah keturunan Nabi pertama yang hijrah ke Yaman pada tahun 286 Hijriah. Informasi itu seperti yang terdapat dalam kitab Al-Majni yang ditulis oleh Al-Umari yang wafat tahun 459 Hijriah. Untuk mempertahankan proposisi bahwa Ahmad Al-Muhajir adalah keturunan Nabi yang pertama kali hijrah ke Yaman, mampukah Gus Baha mendatangkan kitab yang ditulis sebelum kitab Al-Majdi? Lamun bisa, tek mai hadiah sarung atlas kotak-kotak. Gus Baha juga salah dalam bernarasi bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir, karena gelar Al-Muhajir itu gelar yang diberikan Ba'alwi pada abad ke-11 Hijriah. Tidak ada sebelumnya satu kitab pun yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Literatur kitab-kitab nasab yang otoritatif pada abad ke-5 sampai 9 Hijriah seperti kitab Tahzibul Ansab dan sebagainya mencatat Ahmad bin Isa dengan nama Ahmad Al-Abah dan atau Ahmad An-Nafat. Tidak ada yang mencatatnya dengan nama Ahmad Al-Muhajir. Gelar Al-Muhajir diberikan oleh Ba'alwi kepada Ahmad bin Isa hanya sebagai legitimasi bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Padahal, sebagaimana telah penulis sampaikan, tidak ada satupun kitab nasab sebelum abad ke-9 yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Gus Baha benar-benar telah terjerembab dalam cipta sejarah palsu yang dilakukan kaum Ba'alwi. Mampukah Gus Baha membawa kitab yang lebih tua dan dari kitab Tahzibul Ansab yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir? Tidak akan mampu. Lamun mampu, tek mai hadiah cincin virus. Gus Baha juga tidak memenuhi standar sikap ilmiah, yaitu kemampuan untuk menguji secara empiris, misalnya tes DNA yang sudah terbukti bahwa Ba'alwi ini secara hasil uji DNA bukanlah keturunan paternal Nabi Muhammad SAW, bahkan bukan pula keturunan Nabi Ibrahim. Gus Baha juga dalam konteks sejarah dan nasab Ba'alwi ini tidak memenuhi standar sikap ilmiah berikutnya, yaitu tidak adanya penghargaan terhadap logika, di mana suatu narasi sejarah yang tidak masuk akal masih diterima dan disampaikan ke hadapan publik. Gus Baha bisa lebih banyak membaca kitab-kitab nasab dan sejarah untuk mengetahui berbagai kodiah-kodiah yang tidak masuk akal dari cipta sejarah Ba'alwi. Misalnya tentang bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman bersama leluhur Bani Ahdal, Muhammad bin Sulaiman pada tahun 317 Hijriah, sedangkan Ahmad bin Isa wafat 345 Hijriah, dan Muhammad bin Sulaiman wafat tahun 540 Hijriah. Bagaimana orang yang berhijrah tahun 317 Hijriah masih bisa hidup tahun 540 Hijriah? Walaupun yang demikian itu mungkinun aklan, secara akal memungkinkan, tetapi mustahilun urfan, secara kebiasaan mustahil terjadi. Logika yang sehat akan menolak adanya postulat yang menggelikan demikian. Ketika Gus Baha menerima secara partikular bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, artinya Gus Baha juga menerima adanya ketidaklogisan sejarah dan nasab Ba'alwi secara general. Gus Aziz Jazuli meluruskan berbagai macam kekeliruan Gus Baha dalam channelnya itu terkait ketidakilmihan Gus Baha dalam konteks nasab Ba'alwi. Dalam video yang ditayangkan Gus Aziz Jazuli itu pula, Gus Baha menyampaikan bahwa Wali Songo adalah bagian dari Ba'alwi. Juga narasi-narasi lain yang tidak berbasis data terkait dengan asal nama Hadramaut. Dari kasus Gus Baha ini kita menyadari bahwa sistem pendidikan pesantren kita selain berbagai keunggulan yang dimilikinya memerlukan tambahan konsentrasi sistem pembelajaran, yaitu metodologi penelitian ilmiah yang dalam hal ini penguatan fan usul fikih, mantik dan filsafat atau ilmu kalam. Selain fan-fan ilmu yang sumber dayanya tersedia di pondok pesantren secara tradisional, agaknya dalam konteks kemodernan, penerapan metodologi penelitian ilmiah modern harus pula menjadi perhatian sivitas akademika pesantren. Hal yang demikian sangatlah urgent karena berbagai macam ajaran agama kita banyak yang terkait dengan metodologi penelitian ilmiah, seperti tentang membantah narasi ateisme, penelitian kesahihan hadis, sejarah para nabi dan syariatnya, mengetahui klaim adanya ijma dan sebagainya. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.